Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersama dalam secara virtual, yaitu via YouTube di sini ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan juga sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada konten kali ini kita sama-sama akan belajar tentang salah satu sholat sunnah yang biasanya sering kita lakukan, yaitu sholat duha. Siapa sih yang belum tahu apa itu sholat duha atau belum pernah bahkan melaksanakan sholat duha? Semoga setelah mendengar konten kali ini kita bisa bersama-sama istiqomah melaksanakan sholat duha dan mengerti bagaimana sih sholat duha itu, apa itu sholat duha, manfaatnya apa, waktunya kapan, itu akan kita bahas sekarang. Nah, yang pertama, sholat duha adalah sholat sunnah yang istimewa karena banyak manfaatnya, keutamaannya juga banyak. Kalau misalkan kita laksanakan dengan rutin, walaupun hanya 2 rakaat. Nah, sholat ini juga terkenal sebagai sholat yang digunakan untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengerjaan sholat ini itu dikerjakan minimal 2 rakaat seperti sholat sunnah lainnya, yaitu sholat, kecuali sholat witir ya, sholat witir bisa 1 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat ini diakhiri dengan 1 salam. Sesuai dari hadis riwayat Abu Daud yang sahih dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Rasulullah bersabda juga bahwasanya Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang-orang awabin, yaitu orang-orang yang taat kembali kepada Allah, adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Nah, kapan sih anak unta mulai kepanasan? Kan kalau misalkan di Indonesia nggak ada unta ya, kita akan sulit itu. Kapan anak unta itu mulai kepanasan? Nah, waktu pelaksanaan dari sholat duha ini bisa kita laksanakan sejak matahari naik hingga condong ke barat, atau sekitar jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Nah, di Indonesia waktu sholat duha ini terbentang selama beberapa jam, sejak 20 menit setelah matahari terbit. Jadi setelah matahari terbit jangan langsung sholat sunnah, karena itu rawan dengan sholat orang-orang yang menyembah matahari hingga 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu juga sama. Nah, waktu yang lebih utama adalah di seperempat siang. Nah, tengah-tengah tuh antara jam 8 sampai jam 11. Nah, itu waktu yang utama untuk sholat duha. Nah, untuk niat sholat duha itu bagaimana sih? Nah, para ulama sepakat bahwa niat itu ada di dalam hati kita. Jadi untuk teman-teman semua, apapun yang kita lakukan, baik ibadah apapun, niat sholat, puasa, dan lain-lain, itu terletak di hati kita masing-masing. Nah, niat dengan hanya mengucapkan di lisan belum dianggap cukup. Melafalkan niat juga bukanlah suatu syarat. Nah, tapi jika ingin melafalkan niatnya, menurut mazhab Syafi'i, lafal niat sholat duha itu sebagai berikut, yaitu sholli sunat duha rakaataini mustaqbilal kiblat ada lillahi ta'ala, atau artinya aku niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling utama adalah dalam hati kita niat sholat duha. Jadi tidak perlu juga untuk menghafalkan untuk menghafal niat dari sholat duha itu sendiri. Yang penting dalam hati kita katakan, ya Allah, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah. Takbir, itu sudah cukup. Nah, kalau misalnya kita melaksanakan suatu
belum tahu manfaatnya itu sepertinya kurang gitu. Nah, kita akan sampaikan di sini manfaat dan juga keutamaan dari sholat duha sehingga kita bisa semangat mengejar keutamaan sholat duha ini bersama-sama. Nah, yang pertama, sholat duha ini merupakan wasiat khusus dari Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian kita setiap hari. Nah, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan 3 hal padaku, berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa ayam bid ya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini hadis muttafaqun ilaih. Lalu yang kedua itu sholat awadin, yaitu sholat duha ini adalah sholat awadin, yakni sholatnya orang-orang yang taat. Dengan merutinkan sholat duha, kita bisa menjadikan diri kita seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak sholat tentunya kita menjadi lebih dekat kepada Allah, hubungan kita jadi lebih dekat, dan juga semakin kita dekat dengan Allah, Allah pun pasti akan dekat dengan kita. Fadkuruni adkurkum. Jika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kasihku Muhammad wasiatkan kepadaku 3 perkara yang tadi ya, yaitu yang pertama adalah sholat duha pagi hari, lalu yang kedua adalah puasa ayam bid, mungkin nanti akan kita bahas ya, yang 3 hari setiap bulannya di pertengahan bulan, tapi bulannya itu bulan di tahun Islam ya. Lalu juga satu lagi tadi sholat witir sebelum tidur, yaitu sholat qiyamul lail. Nah, yang selanjutnya adalah 2 rakaat sholat duha itu senilai dengan sedekah. Jadi setiap pagi, setiap ruas anggota badan kita itu wajib dikeluarkan untuk sedekah. Nah, setiap tasbihnya ada sedekah, tahmidnya ada sedekah, dan lain-lain. Nah, kita itu kan tidak bisa ya, setiap detiknya pasti ada yang lalai, setiap detiknya ada yang tidak ingat kepada Allah. Nah, untuk melengkapi itu, kita bisa tutup dengan sholat duha 2 rakaat. Ini tertera dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa kalau makhluk lain selain manusia, yaitu hewan, itu selalu berzikir kepada Allah. Nah, bagaimana kita sebagai manusia bisa selalu berzikir kepada Allah, nah kita bisa mencukupkannya dengan ganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sayang banget nih kalau misalnya kita lewatkan sholat duha 2 rakaat setiap harinya. Hanya 2 rakaat dan itu waktunya sedikit, kurang dari 5 menit. Kita bisa meluangkan waktu kurang dari 5 menit untuk sholat duha 2 rakaat. Nah, bagaimana nih jika 4 rakaat? Nah, itu juga ada manfaatnya. Jika 4 rakaat, menurut hadis riwayat Ahmad, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Maksudnya di waktu duha, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Jadi selain sholat qobliyah subuh yang itu nanti manfaatnya itu dunia dan juga sisinya, nanti kita akan bahas juga, itu 4 rakaat sholat duha teman-teman semua bisa mencukupkan rezeki kita di hari itu. Jadi misalkan hari ini kita sholat duha 4 rakaat, insya Allah Allah akan cukupkan rezeki kita di hari ini. Nah, siapa sih yang gak mau dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan cukupnya versi Allah itu beda ya dengan cukup versi manusia. Kita tidak tahu cukupnya versi Allah itu seperti apa. Jadi sayang banget kalau misalkan kita lewatkan sholat duha ini. Lalu yang selanjutnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad yang sahih. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah perangan yang paling dekat, jihad yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak. Ghanimah itu harta rampasan dan kembalinya lebih cepat. Jadi rezeki yang kita dapatkan setelah kita sholat duha itu akan melimpah teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalkan kita lewatkan.
Lalu yang selanjutnya adalah berpahala umroh. Mengerjakan sholat duha tentunya akan mendapatkan pahala pastinya ya, karena itu termasuk zikir dan juga amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala dari sholat duha ini setara dengan pahala mengerjakan umroh sesuai dengan isi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh. Sahih Al-Targhib ke 673. Nah, jadi teman-teman semua, semoga dengan kita tahu nih, kita sudah tahu niatnya apa, manfaatnya apa, sholat duha itu apa, lalu yang membuat kita semangat nanti dengan utamannya, lalu manfaatnya. Semoga kita bisa istiqomah mulai dari sekarang ya. Ingat, kita kalau misalkan ingin melaksanakan amal-amal soleh, mulai dari sekarang, mulai dari yang sedikit dulu saja, sholat duha 2 rakaat aja dulu, nggak usah 4 rakaat, 20 rakaat, itu bagus. Tapi kalau misalkan kita belum bisa istiqomah, kita mulai dari yang sedikit dulu, kita mulai dari 2 rakaat saja dulu, selama setiap hari kita istiqomahkan 2 rakaat, lalu nanti ditambah lagi setelah 1 bulan, misal kita tambah lagi menjadi 4 rakaat, tambah lagi dengan sholat sunnah lainnya. Semoga kita bisa istiqomah bersama-sama melaksanakan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.